Aku percaya ada mujizat. Nyanyikan dengan iman. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Yesusku dahsyat, perbuatan ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali katakan aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Yesusku dahsyat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Mujizat-Mu Tuhan tetap ada. 2000 tahun yang lalu Tuhan Engkau bekerja, Engkau melayani Tuhan. Dan saat ini juga kami percaya Bapak, mujizat-Mu ada buat setiap kami, buat pergumulan kami, buat masalah kami Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban, Engkau yang menjadi kebutuhan kami. Engkau cukup bagi kami Tuhan menyelesaikan masalah kami. Oh haleluya, haleluya. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, kami menyambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari setiap anak-anak Tuhan yang siap diberkati dengan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada Bapak. Ya, terima kasih. Pagi ini kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, sudah berdoa buat teman-teman kita yang doakan. Dan pagi ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang terbahagia hari ini. Kita adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan dengan dasar. Di sini ada adik kami juga, Risma, ya bersama dengan kita hari ini. Sudah masuk, ya dengan harapan nanti ke depan, ya akan membawa teman-temannya untuk gabung dalam komunitas ini. Tuhan berkati. Dan hari ini kita akan masuk pada pemaparan firman Tuhan yang terambil di Matius 18 ayat 19 sampai 20. Ya, Matius 18 ayat 19 sampai 20 dikatakan di sini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di sini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan tertarik bukan banyak, tapi Tuhan tertarik dari sikap hati, di mana dua atau tiga orang, dan jumlahnya tidak banyak, dua atau tiga orang. Ini menentukan bagaimana kegerakan Tuhan bekerja pada zaman ini, yaitu dua atau tiga orang sepakat. Nah, ada kata sepakat di sini artinya menyatukan hatinya untuk tertuju kepada kehendak Tuhan, tertuju dalam rencana Tuhan. Kita tahu bahwa komunitas ini adalah fokusnya adalah bagaimana memenangkan jiwa bagi Yesus Kristus. Tapi ini bisa terjadi kalau ada kata sepakat dengan jumlah dua atau tiga orang. Nah, saudara Tuhan, hari ini Tuhan mau bahwa kita mengerti apa menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak hanya sekedar menikmati berkat-berkat Tuhan, tapi kita masuk dalam rancangan Tuhan yang begitu indah, yang penuh harapan. Jadi Tuhan rindukan di antara kita dalam kudus ini, kita membangun namanya kesatuan dan persatuan, di mana dua atau tiga orang
berkumpul dalam namaku. Jadi kehadiran Tuhan ditentukan di mana berkumpul ada kata sepakat tadi. Jadi Tuhan mulai dari hal-hal yang jumlahnya kecil, bukan jumlah banyak, tapi itu menentukan ke depan bagaimana Tuhan bekerja dengan dasar di mana kita sepakat meminta, memohon kepada Tuhan, dan permintaan kita itu bukan menurut apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Maka dalam hati kita Tuhan taruh ada satu kerinduan. Jadi yang kita minta itu bukan menurut apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Kemarin kita dengar pemaparan di mana kita sendiri mendapatkan satu sinyal, ya, mendapatkan satu pernyataan atau peneguhan dari Tuhan, sehingga kita meminta itu tidak ada istilah mudah-mudahan. Kalau Tuhan kehendaki, ya kabulkan. Kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak kabulkan. Tidak seperti itu. Kita yakin sebelum kita meminta pun Tuhan tahu bahwa permintaan kita itu sesuai dengan kehendaknya. Jadi hari ini Tuhan mulai dari jumlah yang sedikit, tapi mengakibatkan atau berdampak kepada hal-hal yang besar. Ini maksudnya militan. Dan militan itu apa? Punya roh yang luar biasa. Dalam hati kita itu seperti roh yang membara. Kata roh membara artinya semangat yang tidak mudah dipatahkan. Semangat yang terus membara. Semangat yang terus rasanya pingin lagi, pingin lagi, pingin lagi. Terus mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ada semangat, artinya tidak ada satu manusia pun yang bisa untuk memadamkan atau menghalangi. Tapi kita terus mau maju dan maju. Rintangan itu bukan sebagai hambatan, tapi jembatan untuk kita bisa melihat hal-hal yang besar Tuhan siapkan bagi kita. Jadi kita adalah orang-orang yang beruntung pagi ini. Kita bisa mendengar firman Tuhan. Karena Tuhan akan memakai kita dengan dasar dan luar biasa. Tuhan hanya butuh sikap hati kita. 2 atau 3 orang sepakat. Nah, jadi kata sepakat ini yang penting sekali untuk kita simak baik-baik. Sudahkah kita belajar sepakat ini? Nah, kalau kita sudah sepakat, sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia itu menjadi mungkin bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan itu semuanya menjadi mungkin. Jadi hambatan-hambatan itu ketika tidak ada kata sepakat tadi. Jadi perlunya kita berdoa supaya ada sikap hati, yaitu sepakat, ada kesatuan. Maka satu yang lain kita bisa saling membangun, saling menguatkan, saling kontak, saling artinya sentiasa memberikan pandangan-pandangan, nasihat-nasihat. Itu sepakat itu ada jaringan satu yang lain seperti tidak ada putus. Ada komunikasi bukan hanya saat ibadah seperti ini, tapi di luar ibadah kita ada kontak satu dengan lain, nanya kabar dan sebagainya. Bahkan pagi-pagi bangun kita saling mengingatkan, jangan lupa kita ada ibadah saat teduh pagi ini. Jangan lupa, jangan terlambat dan sebagainya. Kita ada kontak seperti itu. Sepakat artinya kita ada komunikasi satu yang lain. Sepakat artinya kita saling mengingatkan. Sepakat artinya kita setuju apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul. Jadi Tuhan mulai dari kelompok-kelompok kecil berkumpul. Bukan sekedar berkumpul seperti orang pada umumnya. Ada orang pernah begini pesan ya pada kami hamba Tuhan. Dia bilang jangan lama-lama firmannya ya. Karena kita masih panjang acara ini. Rupanya acara arisan, saudara. Jadi lebih utama arisan daripada firman Tuhan. Tapi kita yang mengerti, kita yang memahami, itu arisan itu jangan hanya sekedar gambar ya sebagai pada kumpul, tapi yang penting utama adalah Tuhan diutamakan. Tuhan yang menjadi terutama atas segalanya. Kalaupun arisan jangan ada istilahnya, oh
kita nggak enak kalau nggak ada kebaktian. Kalau arisan, arisan saja. Kalau ibadah saja. Jangan campur aduk. Nah, tapi sekarang ini, saudaraku, kadang-kadang campur aduk. Nggak enak kalau nggak ada kebaktian. Di hari ini, Tuhan ingatkan. Kalau kita berkumpul bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di situ Tuhan menyatakan dirinya. Kalau Tuhan hadir, Tuhan menyatakan dirinya. Apa yang terjadi, saudaraku? Kita punya kemampuan. Kemampuan yang ada pada kita yaitu kemampuan dari Tuhan. Kita bisa menyelipkan yang namanya daging kita, yang menghambat kita untuk mengerti firman Tuhan. Daging kita dikalahkan. Yang kedua apa di sini? Kita juga punya power, punya kuasa untuk berkata kepada roh-roh yang lain, roh-roh kuasa gelapan. Kita berkata, hanyalah kau iblis, dalam nama Yesus Kristus. Dan kita hidup. Dan kita berkata, aku hidup, bukannya aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Jadi kita betul-betul dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh firman-Nya. Sehingga hidup yang kita hidup sekarang ada hidup karena beriman di dalam Yesus Kristus. Nah, hari ini Tuhan mulai mendidik kita dari kelompok-kelompok yang kecil, tapi menentukan untuk kepada hal-hal yang besar. Pertama tadi sepakat. Yang kedua, nama Tuhan ditinggikan di situ. Nama Tuhan dibesarkan di situ. Nama Tuhan dia terutama atas segala-galanya. Inilah firman Tuhan hari ini. Saya tidak panjangkan, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan sudah bicara, sudah menyampaikan isi hatimu. Tetapi jabarkan dalam hati kami. Kami boleh mengerti dan memahami rancangan Tuhan itu indah, penuh harapan. Bahkan kami semua yang hadir saat ini benar-benar mengalami bagaimana lawatan Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa, kami sudah terima Tuhan firman-Mu yang indah dan ajaib hari ini. Haleluya. Amin. Silakan.